Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Ilmu Hadis semester 5. Di sini kami akan mengerjakan tugas. Tugas itu langsung dari arahan dosen kami yaitu Bapak Najib untuk membuat podcast, untuk membuat tugas podcast tentang apa? Tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi hari ini kita akan menyelami seorang ulama besar yang namanya harum hingga ke tanah suci. Seorang putra Banten yang ilmunya menembus batas negeri dan menjadi rujukan dunia Islam. Siapa lagi kalau bukan Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke, mungkin kita izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Jumrud Rukmana. Saya asal dari Karawang, Jawa Barat. Dan ini satu lagi. Saya Arif Nurrahman Ayis, saya berasal dari Magelang dan kebetulan kami ini adalah teman satu kelas. Ya, kita satu kelas dan satu kelompok. Oke, mungkin langsung saja kita pergi ke pembahasan yang pertama. Baik, yang pertama kita akan membahas bagaimana biografi dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi lahir pada tahun 1813 di Tanara, Serang, Banten. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ayahnya adalah seorang penghulu di Tanara, menjadi guru pertamanya dalam ilmu agama. Di usia 15 tahun, Syekh Nawawi berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di sana, beliau berguru pada ulama-ulama besar dunia Islam. Tapi yang luar biasa, bukan hanya beliau belajar, beliau juga mengajar. Bahkan Syekh Nawawi menjadi imam di Masjidil Haram dan dikenal sebagai ulama Nusantara pertama yang mengajar di sana. Langsung ke pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Imron. Apa yang membuat Syekh Nawawi begitu istimewa? Oh, jadi yang pertama itu produktivitas ilmunya. Nah, beliau itu menulis lebih dari 100 kitab. Karyanya mencakup tafsir, fikih, tasawuf, hingga juga akhlak. Satu karya terkenalnya adalah Tafsir Marrah Labid atau dikenal juga sebagai Tafsir Munir, sebuah tafsir Al-Quran yang berbahasa Arab yang hingga kini masih dipelajari di berbagai pesantren. Untuk yang kedua, itu pengaruhnya yang sangat luas. Nah, murid-murid beliau tuh bukan orang sembarangan. Di antaranya ada Kiai Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga ada Syekh Khalil Bangkalan atau juga ulama karismatik dari Madura. Itu artinya warisan keilmuan Syekh Nawawi mengalir dan darah keulamaan Indonesia hingga hari ini. Wow, berarti 100 kitab loh, bayangkan. Terus kita belum Ditulis oleh satu orang. Iya, Dan murid beliau itu bukan sembarangan. bukan sembarangan. Pendiri NU. NU. Ya, terus ada juga Syekh Khalil Bangkalan. Bukan masuk sekali itu. Mantap sekali. Masya Allah. Tapi Syekh Nawawi bukan hanya seorang penulis dan pengajar. Ia juga seorang penjaga nilai-nilai moderasi. Dalam banyak karyanya, ia juga menekankan pentingnya adab, toleransi, dan keseimbangan antara syariat dan tasawuf. Ia mengajarkan bahwa Islam itu membumi, menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Dan yang paling menyentuh, meski hidup di Mekah hingga akhir hayatnya pada tahun 1897, Syekh Nawawi tidak pernah melupakan tanah airnya. Ia tetap menulis dalam semangat cinta tanah air dan mendorong murid-muridnya untuk kembali membangun Nusantara dengan ilmu dan akhlak. Wah, mantap sih. Salah satu ulama yang ia hidup di Arab, tapi ia tidak pernah lupa dengan tanah air. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada sahabat dari Tanara ke Mekah, dari pesantren ke dunia. Terus Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah bukti bahwa ulama Nusantara punya peran besar dalam peradaban Islam global. Mari kita terus gali, kita pelajari, dan warisi semangat beliau, semangat ilmu, adab, dan
cinta tanah air. Ya mungkin cukup sekian podcast dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, dan sampai berjumpa di semester yang akan datang. Semoga eh, tugas-tugas podcast untuk teman-teman semua bisa dilancarkan juga dan dikasih nilai yang terbaik oleh Pak Najib. Terima kasih banyak Bapak. Jangan lupa doanya Bapak supaya kami cepat lulus. Amin. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.